Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back channel Master Kendal di channel Tari Kendal. Langsung saja, hari ini kita akan memberikan alur cerita dari film kisah Tanah Jawa Merapi. Nama gue Andi. Andi yang membuat vlog tentang temannya Rio yang hilang udah 2 bulan di Gunung Merapi, dimana video yang mereka upload itu viral, dan akhirnya Andi pun akan berusaha semaksimal mungkin dan dia akan menyerah untuk menemukan sebuah jawaban. Apaan sih itu? Anjir. Hah? Itu apaan? Namun dalam berita tersebut bahwa tim SAR itu sudah menemukan 2 korban yang hilang di Merapi, namun tidak dengan Rio, dan dimana keluarganya yang korban mengalami sedih sekali atau mengalami yang namanya gejala kehilangan, yang dimana keluarga korban masih berharap besar untuk pencarian itu. Dan kemudian Doni ini adalah teman Rio yang sudah cukup lama, atau bisa bilang dari kecil, dan dia ini percaya bahwa Rio masih hidup. Sekian berubah dimana Doni dan Andi akhirnya pergi ke rumah orang tua dari Rio, yang dimana di sana mereka melakukan ibaratnya tahlilan. Andi menceritakan bahwa di sana suasana semakin memburuk sehingga akhirnya tim SAR itu memutuskan untuk menghentikan pencarian karena ketidakmungkinan dari situasi dan kondisi Gunung Merapi. Dia bercerita bahwa pihak keluarga ini ingin mengadakan acara pemakaman yang dimana walaupun itu jenazahnya Rio masih belum diketemukan, dan dimana itu sebenarnya cuma secara seremoni aja. Doni pun bercerita bahwa ada yang aneh dengan rumah ini, namun Andi pun tidak percaya dan langsung meninggalkan Doni. Nah, Doni bercerita bahwa ada penampakan yang terekam oleh kameranya. Gimana kondisi nyokapnya Rio? Dia nggak bisa kita tinggal sendirian. Andi bertemu dengan ibu dari Rio yang dia bercerita bahwa Rio akan senang sekali kalau kalian berdua ada di sini. Namun pada saat malam hari, Doni dan Andi mendapatkan bahwa ibu Rio sedang berada di dapur, dan itu sangat aneh sekali dimana dia memegang pisau dan ingin membunuh dari Andi. Kemudian Andi dan Doni pergi ke acara pemakaman dari Rio, yang dimana ibu dari Rio itu bingung atau sedih, yang dimana sebenarnya dia bertanya, kalian ini sebenarnya berdoa untuk siapa sih? Rio itu masih hidup. Ibunya berkata seperti itu, karena emang faktanya jenazah dari Rio itu memang belum diketemukan, sehingga dalam makam itu ibaratnya kosong. Dan kemudian setelah pulang, Doni dan Andi pun menginterogasi ibunya dan bertanya, sebelum berangkat ke Merapi, ibu ada firasat ya tentang Rio? Dan kemudian ibunya bercerita bahwa sebenarnya ada yang aneh sebelum Rio itu pergi berangkat mendaki ke Merapi. Kemudian Andi pun sebelum berpamitan pulang memberikan sebuah berkas-berkas tentang pencarian dari Rio. Dan kemudian ibu Rio memberikan sebuah uang untuk Andi, dan sebenarnya itu permintaan tolong dari ibu Rio untuk mencarikan Rio. Kemudian setelah mereka berada di Jakarta, Doni pun berpikiran bahwa Rio masih hidup. Namun secara logika Andi membantahnya bahwa 2 bulan Don, nggak mungkin Rio masih bisa survive. Doni pun membantahnya bahwa terus uang yang kamu terima itu buat apa? Kalau nggak buat untuk mencari Rio, saya akan kembalikan kepada keluarganya yang begitu. Andi pun berkata seperti itu. Bisa lo pakai tuh duit buat nyari Rio. Kemudian Andi didatangi oleh pacar dari Rio atau tunangan dari Rio, dimana tunangan dari Rio ini bercerita bahwa dia selalu didatangi oleh Rio dalam mimpinya dan berkata untuk menjaga selalu cincin pertunangannya dari Rio. Dan tunangan dari Rio ini percaya bahwa Rio masih hidup, dan disitu tunangan dari Rio kecewa karena Andi meninggalkan Rio pada waktu pendakian. Kemudian Andi bercerita bahwa Rio itu sangat dekat sekali dengan dia dan seperti kakaknya sendiri. Paling tahu apa aja yang lagi dia kerjain. Dan kemudian Andi dan Dini pun menemui salah satu pendaki yang selamat yang mendaki bersama Rio, dan dimana pendaki yang selamat tersebut
bercerita bahwa di situasi saat itu sangat mengerikan. Mas turun mana mas? Jogja pak. Oke mas. Dan kemudian Andi dan Denny pun memutuskan untuk pergi ke Yogyakarta untuk pergi ke Gunung Merapi. Mereka pun segera menuju kepada Pak Wicaksono yang selaku kepala desa untuk mengantarkan mereka berdua ke juru kunci Gunung Merapi. Namun dengan senang hati, Pak kepala desa itu memberikan bantuan untuk mengantarkan ke kunci Gunung Merapi. Coba bantu kalian, tapi ya saya tidak bisa menjamin apa-apa. Setelah sampai ke rumah kunci Gunung Merapi, kepala desa ini memberitahukan maksud dan tujuan mereka datang ke sini, sehingga Andi pun langsung berbicara kepada juru kunci Gunung Merapi ini dan menanyakan tentang kondisi Rio. Kapan pulang? Juru kunci ini langsung bilang, muleo atau pulang. Dan anak dari kunci Gunung Merapi ini berbicara, Tidak mau pulang. teman kalian nggak mau pulang. Maksudnya gimana mbak? Kalian kapan pulang? Teman kalian itu tidak mau pulang. Mendengar jawabannya seperti itu, Andi pun tersulut emosi dan berkata bahwa sebenarnya juru kunci itu tahu Rio di mana. Namun kepala desa pun bersikukuh untuk menyuruhnya pulang. Kalian itu harus menghormati apa yang orang di sini percaya. Kalian itu harus menghormati juru kuncinya. Kalau kalian juru kunci bilang pulang, kalian harus pulang. Kemudian dengan berat hati pun Andi pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Tidak mau pulang. Kemudian Andi pun pergi ke kantor polisi dan bercerita kepada polisi tersebut bahwa juru kunci tersebut bilang bahwa Rio nggak mau pulang. Dan polisi pun akhirnya memberikan sebuah nasihat di mana Merapi ini situasinya lagi gawat, di mana Merapi itu sewaktu-waktu bisa meletus hingga Merapi pun ditutup untuk pendakian. Polisi pun berkata bahwa saya sebenarnya tahu kalau sampean itu sayang sama teman kalian, tapi kalian juga harus percaya dan menghormati apa yang orang sini itu percaya. Akhirnya Andi pun memutuskan untuk menginap di Hotel Lereng Merapi, yang dimana dia berniat untuk mendaki ke Gunung Merapi. Namun sesampainya di hotel tersebut, Doni merasakan sesuatu hal yang sangat aneh dan mistis sekali, di mana kameranya dia menangkap sebuah sosok perempuan yang diawali dengan pertamanya belatung di kursi dan kemudian melihat sosok dari perempuan. Dan Doni pun berkata, lo mau menginap di tempat seperti ini? Andi yang masih bersikukuh akhirnya tetap saja, dan akhirnya mereka berdua pun tertidur. Dan dalam mimpi tersebut, Andi menyusuri sebuah lorong hotel tersebut dan mendapati seseorang, di mana seseorang tersebut berpenampilan seperti pendaki dan menghampirinya, namun menghilang. Dan tiba-tiba tepat di hadapannya dan bilang, mulai, dan bersandung. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dan untuk video selanjutnya atau episode selanjutnya akan saya upload kemungkinan seminggu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.